dan lebih elegan. Tapi untuk dari segi biaya, ini agak mahal karena dia nggak bisa ketengan. Jadi kalau beli harus 1.000, minimal batas minyak 1.000. Lebih banyak dia lebih hemat. Dan dari sisi pemasaran pun dia udah mulai naik untuk kayak di toko-toko besar. Contohnya kemarin saya kebetulan lagi presentasi di Lulu Hypermarket. Nah di situ kata manajemennya ini baru ngeliat kemasan aja katanya cantik, padahal dia tuh belum tahu isi rasanya itu seperti apa gitu, enak atau enggaknya gitu. Tapi untuk dari sisi penyajian di sini masih kurang praktis ya, karena masih sistem takar sendok. Jadi mereka dengan banyak usulan, akhirnya saya membuat packaging yang seperti saset ini. Dari saset, karena masih pakai manual, dan untuk jenis dosnya, karena masih beli ketengan ya istilahnya, belum porsi banyak, emang pemasarannya belum banyak, itu lebih ini mahal jatuhnya. Tapi untuk sisi penyajian dia lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Dan sisi pemasarannya pun dia lebih fleksibel, mau masuk toko besar atau toko di mana itu gitu. Ini demikianlah untuk pengalaman sharing untuk packaging ini. Bisa lanjut lagi, Pak, Ibu. Nah, ini saya perkenalkan juga untuk produk-produk yang saya jual sekarang ini ya. Ini saya menggunakan 2 packaging. Untuk jahe merah, susu, jahe merah kopi, rempah-rempah bubuk, temulawak, kunyit putih celup, yang terakhir ini daun seledri bubuk. Mudah-mudahan untuk sharing ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kepada Bu Klesin sebagai moderator. Oke. Tolong host di mute yang tidak berbicara, hanya moderator saja, tolong host ya. Baik, Bu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Atun untuk sharingnya. Kalau teman-teman, kalau saya bisa merangkum dari yang tadi Mbak Atun coba sharing ke kita, bahwa Mbak Atun ini awalnya dulu masih pakai plastik biasa ya. Kemudian setelah dari plastik biasa, kemudian masuk convert kepada yang sudah melalui seperti aluminium foil tadi yang sudah ditunjukkan, lebih bagus lagi. Kemudian lanjut lagi, Mbak Atun masuk ke dalam box ya, masuk ke dalam kemasan box. Memang kalau mencetak box printing itu pasti ada kuantitinya. Biasanya kalau dicetakkan itu semakin banyak kita mencetak, maka akan semakin murah biaya produksinya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi bisa dengar suara saya? Ini ada yang bilang suara saya putus-putus ya? Bisa kedengaran suaranya? Kedengaran. Bagus. Iya. Jadi teman-teman kalau dilihat tadi betapa produk itu, dan Mbak Atun tadi menambahkan juga bahwa pada saat dia beralih kepada kemasan yang lebih baik, penjualannya lebih meningkat. Artinya orang tertarik dengan packaging. Ya, kalau kita belajar ilmu packaging nanti dijelaskan juga oleh para pakarnya, ada Mas Firman dan Mas Sharon ya, yang pakarnya. Pastinya warna itu penting banget pada saat kita membuat packaging. Ada banyak sisi dalam packaging yang harus kita pelajari sehingga produk kita semakin dikenal, karena packaging itu juga akan menjadi salah satu stimulus untuk brand image kita semakin diketahui oleh halayak ramai. Oke, saya kasih kesempatan yang kedua untuk Mas Firman. Mas Firman dari Polbis Digital selama 15 menit. Waktu dan tempatnya, kebetulan sekarang jam 7.15. Mas Firman, boleh langsung? Halo. Silakan Mas Firman. Ya. Ya. Ini share screen-nya langsung ya. Ini yang slide terbaru ya? Iya, terbaru ya, yang terbaru tadi. Mas? Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, Malam. senang sekali bisa hadir di untuk bisa webinar malam ini. Jadi sebuah kehormatan buat Masih di Pak Mas Firman di mute, tolong di unmute. Mas Firman suaranya nggak kedengeran. Ya. Oke, udah. Iya. Oke. Silakan lanjut, Mas. Oke, sebelum saya terima kasih kepada panitia ya, untuk Pemko Bekasi yang sudah menginisiasi acara ini. Ini luar biasa sekali bisa sharing kepada teman-teman UMKM ya. Ini kalau nggak salah pesertanya kayak di seluruh Indonesia nih, Bu. Iya, betul. Ya, luar biasa ya antusiasme di tengah wabah ya, di tengah COVID-19 ini. Ya, semangat kita semua untuk bisa meningkatkan penjualan atau omset kita di online ya. Mau tidak mau sekarang kita harus bertransformasi ke digital ya, dan Polbis kami sendiri ya, perkenalkan nama saya Firman ya, saya adalah founder dari Polbis Digital ya, kurang lebih 10 tahun ini, 5 tahun ini kita fokus di branding dan pemasaran digital, dan kita telah membantu banyak UMKM untuk bagaimana kemudian strategi branding untuk produk mereka, dan kemudian membantu mereka untuk memasarkan di dunia digital. Kita tahu bahwa saat ini dunia digital ya sebuah platform yang mau tidak mau kita harus gunakan ya, karena ya kita harus menjaga jarak ya, menjaga jarak, dan juga untuk digital ini ya potensi sangat besar seperti itu. Nah, oke. Nah, sekilas dari kami ya, Polbis Digital kami melayani ya banyak ya, ada sosial media, branding produk, bisa website, video promosi, dan mobile app, kemudian iklan online. Oke, dan next langsung aja mungkin masuk ke materinya. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi kita tahu bahwa branding itu sangat penting ya, apalagi untuk bicara masalah di era digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus ada strategi khusus untuk branding ya, untuk bagaimana kemudian meningkatkan penjualan di dunia online. Nah, branding sendiri itu adalah sebuah proses ya, atau itu adalah sebuah nilai ya, yang dimana bagaimana kemudian membangun sebuah pelanggan atau membangun sebuah loyalitas pelanggan, yang kemudian bagaimana kemudian kita bisa ekspansi ke di dunia online seperti itu. Oke, dan next langsung. Nah, kalau bicara masalah branding produk ya, sebenarnya itu ada ini ya. Jadi hal-hal yang perlu di unsur yang ada di dalam branding produk itu yang pertama adalah merek ya. Jadi merek ini sangat penting. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah produk, nah Anda harus mengenali dulu, Anda harus membuat merek ya, biar orang bisa mengidentifikasi produk Anda di dunia online seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah logo. Nah, logo ini juga penting Bapak Ibu, karena kenapa? Logo ini adalah sebuah brand produk ya, sebuah brand identity produk kita. Bagaimana kemudian orang ya, dengan ketika kita mempunyai logo, orang bisa tahu, dan kita bisa memasukkan juga filosofi dari sebuah produk tersebut seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah desain. Desain ini sangat utama ya, dari segi estetika seperti apa seperti itu. Dan kemudian yang paling penting juga adalah value. Nah, nilai yang paling bagaimana kemudian produk ini bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen seperti itu. Bukan hanya sekedar orang merasakan rasanya nikmat dan lain-lain, tapi bagaimana kemudian orang juga bisa mendapatkan manfaat ya, ketika misalnya mereka agar mereka bisa memakai secara berkelanjutan seperti itu. Oke, the next. Termute Pak, tolong di unmute Pak Firman suaranya. Suaranya nggak kedengeran, Mas Firman, tolong host. Mas Firman. Dia masih di unmute Pak, masih unmute Pak. Pak Firman. Ya. Kayaknya ini. Kadang mati, kadang hidup. Ya, lanjut Mas Firman, lanjut. Oke.
Nah, yang perlu diketahui bahwa ya informasi yang perlu dicantumkan dalam kemasan itu ada beberapa ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ada nama produk ini sangat penting ya. Kemudian kontak dan alamat produksinya juga ya. Kemudian legalitasnya seperti BPOM dan lain-lain. Kemudian kode produksi juga, ini penting juga Bapak Ibu yang perlu dicantumkan, kode masa berlaku. Kemudian berat bersihnya ya. Kemudian komposisi produk, kemudian nilai gizi seperti itu. Oke, the next. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada beberapa jenis kemasan ya, seperti misalnya yang pertama itu adalah botol beling ya, ini yang seperti Coca-Cola ya, Aqua juga dulu pakai seperti ini. Nah, kemudian ada kemasan saset ya. Nah, kemasan saset ini sekarang orang lebih banyak pakai kemasan saset juga ya. Jadi untuk kayak keripik ya, bisa menggunakan kemasan saset. Kemudian paper bag juga ya. Kemudian ada kemasan karton ya, ini untuk kopi bisa. Kemudian ada kemasan standing pot ya, juga di klien kami juga banyak yang menggunakan kemasan seperti ini. Dan kemudian ada guset ya, ada kemudian dan lain-lain seperti itu. Oke, the next. Nah, Bapak Ibu, jadi yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin meluncurkan sebuah produk ya di dunia digital, yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyiapkan sebuah produk unggulan. Ini penting sekali karena kenapa? Jadi kita harus benar-benar menyiapkan produk yang mungkin yang perlu kita yang perlu kita tawarkan, yang perlu kita scale up seperti itu. Dan kemudian di produk unggulan itu harus memenuhi beberapa unsur ya. Yang pertama itu memang rasanya harus enak ya, kemudian rasanya unik, dan kemudian harus ekstrim seperti itu. Mungkin karena mungkin dari segi gambarnya munculkan misalnya dari segi kemasan ya, seperti itu, dan memang harus terlihat lebih ekstrim. Oke, the next. Nah, langkah selanjutnya adalah harus punya target market yang jelas. Nah, ini penting sekali. Jadi sebelum kita meluncurkan sebuah produk, jadi kita harus punya target market, target pasar yang jelas. Ya, kalau di sosial media itu paling penting adalah usia. Nah, usia ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadi misalnya, dan kita harus tahu dulu produk kita tuh misalnya kita mau target sampai umur berapa gitu. Misalnya untuk kemasan untuk produk kopi misalnya yang mungkin umur 25 sampai 45 tahun seperti itu. Ini penting. Dan kemudian selanjutnya adalah jenis kelamin. Ini juga perlu juga jenis kelamin ya, kemudian wilayah ya. Wilayah yang perlu kita target wilayahnya mana aja, kemudian komunitasnya ya. Kemudian minat atau hobinya juga seperti itu, dan ini sangat menentukan juga untuk bagaimana kemudian sukses atau tidaknya produk kita ketika kita luncurkan seperti itu. Oke, the next. Nah, setelah kita sudah menentukan target market, maka ya kita kita harus menyiapkan konten promosinya. Nah, konten promosi ya selama ini ya paling misalnya desain yang bagus ya, kemudian fotonya kita pilih foto yang bagus, ya ketika luncurkan orang bisa melihat dan orang bisa tertarik untuk membeli produk kita seperti itu. Dan ini sangat menentukan juga ketika kita mau masukkan di marketplace ya, memang harus kalau bisa sih ya displaynya itu harus bagus ya, lebih menarik, dan ya kalau bisa ya menggunakan jasa foto ya. Sekarang kan banyak kan orang pakai foto ini ya, jadi jasa foto juga sekarang udah banyak, kemudian desainnya juga yang menarik seperti itu biar tampilannya lebih eye-catching seperti itu. Oke, the next. Nah, selanjutnya adalah media promosi. Nah, ketika kita memasarkan di dunia online, maka kita harus tentukan dulu kira-kira media apa yang perlu kita gunakan sebagai sarana untuk memasarkan produk kita. Ya, makanya kita harus lakukan riset dulu, kira-kira media apa sih yang paling tepat untuk kita gunakan seperti itu. Nah, ada banyak ya. Jadi sosial media misalnya ada Facebook, Instagram, ya. Oke, Bu, the next. Nah, ini ada sosial media ya, ada marketplace juga ya. Ini adalah sarana digital semua yang bisa kita gunakan
Kemudian ada landing page-nya juga bisa kita gunakan. Kemudian ada Google Business. Ini adalah sebuah fitur ya yang diluncurkan oleh Google yang gratis ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang punya usaha ini sangat bisa kita manfaatkan. Jadi Google Business ini adalah bagaimana kemudian kita bisa munculkan profil usaha kita di peta Google seperti itu. Dan ini sangat mudah dan bisa bisa gratis seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah email marketing seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan juga SEO juga bisa kita gunakan. Jadi SEO ini bagaimana kemudian memunculkan usaha kita di halaman pertama Google. Ketika orang bisa mencari misalnya sebuah produk, orang akan mencarinya di mesin pencarian. Nah, itu adalah kita bisa menggunakan strategi SEO ini untuk bagaimana kemudian kita bisa mendominasi di halaman pencarian Google seperti itu. Oke. Nah, software yang bisa digunakan juga ini ada beberapa software ya selama ini bisa ini. Tentu software di luar sana ada banyak ya. Jadi ada untuk tools Instagram. Nah, ini adalah P-roll Bu ya. Jadi P-roll ini adalah sebuah tools yang memudahkan kita untuk mengolah banyak akun Instagram dengan segudang fitur yang sangat memanjakan. Kemudian ada juga Web Blaster. Nah, ini juga sering juga digunakan ya kalau misalnya Anda mau menggunakan WhatsApp marketing. Nah, Anda bisa mengirim pesan ya secara massal ke orang-orang ya, ke konsumen untuk menawarkan produk Anda ke mereka seperti itu. Nah, ini yang juga ada canva.com juga, ini yang gratis. Kemudian ada landing page untuk membuat landing page di website kita. Jadi biar tampilannya lebih menarik seperti itu. Oke. Nah, untuk sementara selanjutnya adalah saluran penjualan. Nah, saluran penjualan ini, nah kita harus tentukan juga. Jadi misalnya kita ingin menjual kita ingin memasarkan produk kita misalnya di marketplace, ya. Nah di marketplace, nah ada juga misalnya juga di landing page. Nah ketika Anda misalnya memasarkan Anda atau mempromosikan produk Anda di landing page, maka di dalamnya itu ada call to action. Nah, yang akan menghubungkan kepada yang akan terhubung dengan WhatsApp atau customer service. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ini tahapannya seperti itu. Jadi ketika kita memasarkan di marketplace atau di landing page, maka jangan lupa memasukkan nomor kontaknya di situ ya. Kemudian juga nanti akan terhubung dengan customer service. Seperti itu. Ya, itu aja mungkin dari saya, Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Firman ya untuk penjelasan singkat dan padat. Teman-teman kalau mau banyak tanya dengan Mas Firman sehubungan dengan bagaimana Anda untuk mulai packaging produk. Tadi ada banyak tips yang diberikan. Kalau saya bisa merangkumkan, ada informasi produk, jenis kemasan, produknya pastinya harus produk unggulan, siapa target market teman-teman, kemudian konten promosinya harus seperti apa, dan media promosi apa yang mau dipakai. Teman-teman bisa banyak bertanya dengan Mas Firman sehubungan dengan ini, seperti yang kita ketahui bahwa packaging produk itu sangat diperlukan untuk bagaimana Anda bisa membuat produk Anda semakin terkenal. Oke, silakan bertanya di media di chat room, nanti kami akan bacakan satu-satu. Dari sekarang silakan bertanya. Next, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Sharon sebagai fotografer dan desain produk. Silakan waktu dan tempat 15 menit dari sekarang. Ya, Mas Sharon. Iya, ya. Ibu, terima kasih. Selamat malam, saya Sharon. Saya bergerak di bidang fotografi dan desain produk. Kebetulan saat ini saya diundang jadi salah satu narasumber. Semuanya sebenarnya sudah disampaikan dengan Ibu Warsiatun dan Bapak Firman tadi ya. Paling saya tinggal menambahkan sedikit aja karena semua materinya tadi udah overall udah ada di situ semua. Teman-teman bisa lihat. Nah, saya tinggal sedikit nambahin tentang desain produk yang terkait dengan yang pertama itu merek ya atau logo. Bisa, iya, terima kasih slide-nya. Oke,
Langsung saya bicara di desain project dulu. Desain project adalah perencanaan suatu benda agar memiliki nilai lebih dalam berbagai aspek dan seperti fungsi yang lebih efektif. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham ya tentang desain produk. Saya cuma mau tambahin sedikit aja karena Pak Firman juga sudah jelasin dengan komplit gitu. Saya jadi agak bingung juga mau jelasin apa aja. Mungkin lebih tepatnya saya tinggal menambahkan sedikit-sedikit aja. Boleh di next ini slide-nya? Oke. Sampai di label kali ya. Sampai di label aja karena saya tadi Pak Firman sudah jelasin semua. Di label, langsung ke label bisa? Host langsung ke label ya. Ya. Poin nomor 3. Iya, langsung ke label. Iya. Iya. Oke, lanjut. Ya, oke. Mas Sharon. Terima kasih. Label. Jadi di sini saya mau jelasin gimana cara mendesain label. Yang pertama itu kita harus mempunyai basic editing ya. Biasanya kita pakai software. Suaranya silakan. Oke. Ya, Mas Firman. Mas Sharon, Mas Sharon. Iya, iya. Oke. Suaranya Ya. masih. Udah? Sudah kah? Iya, iya. Oke. Ya, lanjut Mas. Oke. Membuat label ya. Nah, yang pertama untuk membuat label ini kita perlu software untuk mendesain. Yang pasti teman-teman juga sudah tahu ya, yang online ataupun yang offline. Biasanya sih kita pakai Corel Draw, Photoshop, Illustrator atau yang lainnya. Nah, di sini label juga harus mempunyai warna yang menarik, jenis dan ukuran font yang sesuai juga ideal, foto produk dan finishing. Semua tadi juga Pak Firman sudah jelasin juga. Saya lebih ke softwarenya aja mungkin ya, sama foto produknya aja karena saya lebih aktifnya sebenarnya di fotografer. Oke, yang pertama itu software dengan desain yang tepat. Nah, teman-teman bisa gunain software baik menggunakan handphone ataupun komputer. Di sini ada juga aplikasi-aplikasi online seperti Canva, PicArt atau Snappa. Nah, dari situ teman-teman bisa create ya, bisa combine antara foto produk, label font-font yang sudah teman-teman bisa dapetin dari website, bisa juga teman-teman juga dapat template dari website yang gratis gitu. Oke, lanjut kita ke warna ya. Nah, di sini label yang menarik biasanya orang lihat tuh berdasarkan warna dari kemasan itu atau dari box ya biasanya gitu. Kategorinya teman-teman bisa memilih warna yang soft atau yang muda, yang elegan atau cerah, yang fresh atau yang segar. Atau juga menggunakan kombinasi warna senada atau yang tidak beraturan. Nah, ini tinggal tergantung teman-teman berani atau enggak mendesain satu produk yang warnanya ini kontras gitu, yang eye-catching. Ketika teman-teman taruh produk di satu meja atau di satu display, itu ketika orang lewat mereka langsung langsung ambil produk Anda, langsung lihat dan mungkin bisa langsung dibeli gitu ya. Atau juga ada warna gold atau silver yang menunjukkan kualitas produk Anda gitu. Nah, biasanya di sini ada juga beberapa produk yang menggunakan warna-warna gold silver ini gitu. Oke. Lanjut, next.
Jenis dan ukuran font. Kebanyakan sih teman-teman UMKM yang termasuk saya juga agak sulit nih menentukan font dan ukuran font ya. Kuncinya kalau dari saya gitu, kita harus sering-sering praktis sih. Kita harus sering-sering lihat juga sampel yang ada di pasaran gitu. Terus juga biasanya juga kalau dalam satu desain label itu kalau saya menggunakan gitu ya jenis font yang berbeda, misalnya dari labelnya, dari mereknya, dari informasi produk, nama perusahaan gitu, nomor kontak atau tagline itu kita harus bedain gitu supaya nanti ketika orang lihat juga, oh ya ini nama produknya, ini nama perusahaannya, ini nomor kontaknya gitu. Jadi mereka langsung aware ya gitu. Oh, ini produk ini punya si ini, produk ini punya si itu gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Ini udah. Yang lanjut. Ini apa saja yang dibutuhkan? Materinya udah habis, Pak. Oh, udah habis, oh ya. Oke, saya lanjut aja. Untuk foto produk, saya fokus ke foto produk aja. Untuk foto produk sendiri, sebenarnya teman-teman bisa pakai handphone atau pakai kamera yang di rumah. Kuncinya itu sebenarnya nanti di editing, teman-teman bisa edit. Salah satu cara yang paling mudah yang saya pernah share ke teman-teman juga, white box ya, mungkin ada yang pernah tahu white box. Saya nggak bawa alatnya juga kebetulan. Jadi dia kita foto background putih, bisa juga dikasih lampu gitu. Ini saya juga kurang prepare sebenarnya, makanya agak-agak ini juga. Kalau dari teknisnya semua itu apa ya, bisa dibilang itu kita tinggal tergantung seberapa sering kita praktis kalau saya bilang. Nah, karena di sini yang saya tahu untuk membayar fotografer yang profesional itu mahal gitu, makanya sebenarnya saya lebih menyarankan untuk teman-teman UMKM ini invest di alat-alat fotografi, misalnya lampu, ring light gitu, atau background, karena itu nanti bisa dipakai berulang-ulang kali gitu, dan itu harganya kalau sekarang itu nggak terlalu mahal seperti dulu gitu. Nah, teman-teman tuh, kunci dari semua label, kemasan, iklan gitu, brosur, video atau apapun nanti itu bisa diciptakan di rumah Anda gitu, di rumah teman-teman UMKM sendiri. Gitu. Cuma alatnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu ini juga, handphone dan lighting. Kuncinya sebenarnya cuma 2 ya, kamera dan lighting kalau untuk fotografi. Nah, di sini teman-teman bisa browsing gimana cara foto produk yang baik, gitu, foto produk yang home production gitu. Untuk produk sendiri sebenarnya nggak butuh banyak lighting. Produk itu cuma butuh paling banyak itu 3 lighting ya. Jadi front light, backlight, sama lampu dari samping side light ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa eksperimen sendiri, dan yang saya pernah alamin juga, mau apapun itu bentuknya, mau dari yang kecil sampai yang besar. Saya pernah foto terakhir itu saya passionnya baju, itu mungkin udah agak rumit ya, tapi kalau produk kayak makanan, produk kemasan gitu, itu nggak sesulit yang teman-teman bayangin, yang harus pakai kamera DSLR gitu, harus pakai apa, enggak gitu. Teman-teman cuma butuh handphone dan lampu. Bisa pakai lampu belajar, bisa pakai LED, atau bisa pakai lampu yang yang tersedia lah di rumah gitu. Nanti mungkin next time saya siapin yang lebih komplit lagi bahan-bahannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini, karena tadi udah semua udah dijelasin sama Pak Firman dan Ibu
Wasiatun gitu, semua isinya udah ada di situ semua, jadi saya juga bingung mau sampaikan apa lagi. Saya kembalikan ke Ibu Christine, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Mas Sharon, terima kasih untuk berbaginya. Kalau saya mencatat di sini teman-teman mungkin saya merangkum dari apa yang tadi dikatakan oleh Mas Sharon bahwa penting banget dalam labeling itu sisi warna dan font diperhatikan. Benar ya Mas Sharon ya? Sisi Iya, warna dan font diperhatikan karena dalam Iya. produk packaging warna itu sangat penting sekali. Mungkin teman-teman masih ingat ya kalau kita mungkin ada yang seumuran saya kali ya. Saya nggak usah kasih tahu umur saya ya. Kalau masih ingat iklan Rinso itu dari saya masih kecil sampai hari ini warnanya pasti hijau. Ya, itu penting banget. Dan teman-teman mungkin ingat produk coklat Cadbury ya. Semua tahu bahwa produk coklat Cadbury itu dia dibungkus oleh coklat, maksudnya packagingnya adalah warna ungu. Pasti semua tahu. Jadi kalau kita lihat di rak di supermarket, kalau lihat bungkusan warna ungu pasti pikiran kita ke coklat Cadbury. Makanya saya tadi bagus banget masalah color dan font itu sangat penting sekali. Oke, teman-teman, saya lihat udah banyak sekali yang mengajukan pertanyaan, tapi saya harus loncat ke Pak Simon nih, terakhir menutup selama 15 menit. Beliau adalah CEO dari Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal. Silakan Pak Simon, waktu dan tempat dipersilakan 15 menit dari sekarang. Ya, selamat malam teman-teman. Juga khusus kepada Pak Beni Tunggul, juga Ibu Atun, Ibu Riri, Mas Firman, Pak Firman dan Pak Sharon, juga para peserta yang memang malam ini kita bahas temanya mengenai kemasan produk menentukan penjualan UMKM. Nah, kalau bicara UMKM ini berarti saya melihat sebagai sisi akademisi itu adalah kita semua as a entrepreneur, sebagai seorang pengusaha. Mau di dalam grup ini juga mungkin ada banyak siswa, saya lihat dari Aceh, Pulau Jawa tentunya, dan sampai ke Bali. Itu kita memang mungkin di tema ya sekarang itu mindset kita adalah gimana cara kita mau startup tentang bisnis UMKM. Mungkin saya jelaskan juga pertama-tama itu terkait mungkin di luar dari tema, tetapi ujungnya adalah menyangkut kepada tema yang mau kita bahas tentang kemasan. Nah, pertama-tama sebagai mindset kita sebagai seorang pengusaha, mau itu usaha mikro, menengah, kecil, besar, ya, apapun itu nama perusahaan sekarang, ya mindset kita memang harus berpikiran kira-kira topik isu kita saat ini apa yang memang kita harus perhatikan. Nah, kalau memang saya boleh sedikit menyampaikan, tentunya saya sebagai seorang akademisi agak sedikit keluar dari tema, paling tidak kita punya kesadaran bahwasanya dunia ini masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Nah, kalau kita bicara lagi balik kepada negara kita sekarang terkait dengan kondusivitas, kira-kira kita mau menjalankan startup bagaimana caranya, mau itu kaitan dengan online atau digital way atau juga conventional way. Nah, kalau boleh saya kalau bisa saya berpendapat bahwa saja sekarang kalau kita lihat hot issue-nya adalah pemerintah menyatakan resesi di dalam trimester di tahun ini. Lalu tapi baiknya adalah Indonesia itu masuk dalam pencontohan negara yang berhasil dalam penanganan pandemik COVID. Nah, itu bersumber dari WHO. Ini kabar gembira bahwasanya mudah-mudahan saja proses pengamanan yang terus dijalankan oleh pemerintah ini akan berdampak kepada hasil yang baik. Kalau memang bicaranya adalah sekarang sudah mau masuk ke antivirus COVID, sudah dalam tahapan uji coba, meskipun kalau saya lihat dan saya amati belum 100%, tetapi proses ini on progress. Ya, mudah-mudahan kita para startup bisnis itu tidak lama lagi ya akan paling tidak secara kita memulai operation bisnis ini akan merasa secure, merasa safe dan bisa menjalankan organisasi ini dengan baik.
Lalu mungkin sedikit lagi saya agak keluar sedikit tentang topik isu mungkin masalah secara global. Sekarang kalau kita lihat kemarin pagi ini malah Amerika punya presiden baru, ya kan, Partai Demokrat ya di sana sudah menang election. Lalu pemerintahnya juga langsung membuat penugasan kepada satgasnya mereka untuk menjalankan tugasnya fokus kepada COVID-19. Ya, jadi supaya Amerika juga tidak ribut-ribut lah. Bahasa saya begitu, ribut-ribut, akhirnya jadi ngaco, akhirnya kembali kepada perekonomian nasional kita. Lalu mungkin saya bisa tambahkan adalah Eropa sudah mulai lockdown. Itu mungkin 2 hari, 3 hari lalu. 3 hari kemarin, itu sudah mulai lockdown dan situasinya adalah mungkin para tourism, wisatawan, atau orang yang memang biasa bisnis dengan sistem di Eropa itu mungkin ya akan tertunda sementara. Tapi sudah dijelaskan juga tadi oleh teman-teman bahwasanya kalau kita memang melakukan usaha dari digital way, rasanya itu sudah tidak ada border lagi, itu bisa dijalankan. Selanjutnya, Bu Christine. Nah, mungkin saya bisa masuk lagi kepada economic issue kita. Kalau saya amati dan saya lihat, itu adalah semua provinsi sudah melakukan tahapan PSBB, ya, yaitu tahapan transisi. Jadi mungkin sebentar lagi kita bisa dalam situasi kondisi kita sudah mulai kepada tahapan new normal. New normal dalam arti new normal yang normal hampir berjalan. Lalu kaitan dengan kondisi situasi yang ada di, kebetulan saya sebagai pengelola perguruan tinggi yang di wilayah Kota Bekasi atau saya bisa lihat di Jabodetabek, PSBB transisi ini sudah dijalankan dengan keadaan mungkin situasi ekonomi dan situasi kondisi keamanan dan lain-lain itu mungkin sudah hampir normal. Mungkin kecuali Kota Bogor yang memang membatasi jam-jam operasionalnya. Lalu penanganan stabilitas ekonomi setiap daerah sudah terlihat dibandingkan pada awal mungkin ada tahapan kita kaget ya karena mulai baru masuk pandemi ini pada bulan Maret, April, Mei dan waktu kita masuk bulan Lebaran kalau nggak salah ya, itu memang lagi parah-parahnya dan saya lihat juga UMKM juga memang kaget ya kan, dalam arti mereka juga posisinya saya bisa lihat ya drop lah ya gitu ya. Lalu drop ini juga muncul di perusahaan besar, industrial otomotif, ya, ekspor import minded, tetapi perusahaan yang skala besar. Saya lihat masih terkena dampak karena kalau kita lihat di referensi koran ya atau internet itu PHK masih terus berlanjut. Ya. Dan kabar baiknya adalah home industry, usaha kecil menengah mulai dalam tahap bounce back atau dalam tahap ya kebangkitan menuju bangkit dalam arti bangkit. Ya mereka sudah melakukan aktivitasnya karena memang ditopang oleh program dari pemerintah. Lanjut Bu Christine. Nah, policy issue yang saya mau jalankan ini, yang mau saya jelaskan adalah pemerintah pusat tentunya dan daerah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia. Apa kira-kira yang dijalankan oleh mereka? Yang saya lihat adalah tax insentif untuk starting UMKM, bank insentif, ibaratnya insentif bunga untuk UMKM capital, permodalan, lembaga finance yang memang sudah memberikan toleransi kepada nasabah-nasabah yang kira-kira sangat berdampak. Contohnya adalah mungkin bisa diberikan toleransi berapa bulan untuk angsuran pembiayaannya. Juga BPR di daerah untuk pemodalan yang juga diberikan toleransi kepada nasabahnya yang memang dia tidak bisa bayar bulanannya. Juga pemerintah juga melakukan pelatihan keterampilan ya bagi para
mungkin bahasanya bukan pengangguran, tetapi semua masyarakatnya dengan diberikan insentif tenaga kerja. Nah, lalu pemerintah merilis yang pertama adalah UMKM adalah Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Ya, mereka juga pemerintah melaksanakan relaksasi KUR, ya kan, subsidi bunga dan tenaga kerja, lalu bantuan presiden produktif dalam usaha mikro dalam bentuk hibah. Nah, yang terakhir ini mungkin masih berjalan, Pak. Kurang lebih ini banpres produktif dalam usaha mikro. Nah, sekali lagi mungkin yang saya lihat juga adalah karena anggaran APBN juga terbatas, policy ini atau kebijakan ini hanya untuk UMKM. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman saya memang menjadi pengusaha startup, sebetulnya posisi sekarang adalah posisi yang sangat baik, ya kan, sangat tepat untuk melakukan hal-hal untuk melaksanakan startup usaha. Lanjut Bu Christine. Nah, kalau saya lihat lagi dari UMKM isunya, topik UMKM adalah dari data BPS, data statistik usaha mikro kecil menengah di Indonesia itu berjumlah 64 juta usaha atau kurang lebih 99,9% dari keseluruhan usaha di Indonesia. Berarti kurang lebih kalau dihitung perusahaan besar dibandingkan perusahaan UMKM ya sangat jauh bedanya. Nah, kenapa akhirnya pemerintah itu melaksanakan berbagai upayanya untuk menyelamatkan ekonomi nasional? Karena kalau UMKM ini terganggu, maka perekonomian nasional akan jelas berdampak ke arah negatif. Makanya pemerintah dan kita semua itu sehari-hari, kalau saya bicaranya kalau sehari-hari, memang saya tergantung sekali dengan UMKM. Ya kan, kita bicara makanan misalkan, ya kan, bisnis makanan itu pasti kita bicara mungkin di UMKM. Ya kan, selain kita masak, lalu kita bicara tentang laundry misalkan, atau kita bicara tentang fashion misalkan, kita jahit di tukang jahit. Juga hal-hal yang terkait dengan apapun yang tentunya sehari-hari kita tergantung oleh UMKM. Nah, saya data di pandemik ini, memang usaha UMKM ini 30% usahanya terganggu. Kurang lebih more or less itu 20 juta usaha, bisa bayangkan Pak. Ya kan, kurang lebih 20 juta usaha itu memang terganggu. Nah, UMKM dalam era kebangkitan 50-70% itu melakukan inovasi kreatif. Lalu UMKM dalam format digital itu baru, sekali lagi, baru 8 juta hadir dalam platform digital. Sedangkan berarti artinya perusahaan yang lain itu masih dalam pola konvensional usahanya. Nah, pola konvensional itu dalam arti mereka berjualan langsung on the spot. Mereka bikin outlet, mereka bikin showcase, ya kan, baru mereka bisa berjualan langsung di situ. Nah, data dari Kementerian Koperasi menargetkan, tolong di-mute ya. Kementerian Koperasi menargetkan tahun 2020 itu ada 10 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Jadi memang tren hari ini dan ke depan sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin berniat untuk melaksanakan UMKM, itu platform digital lah jawabannya. Ya kan, atau mix antara digital juga konvensional. Silakan Bu Christine, dilanjut Bu. Oke, saya lanjut. Kita masuk lagi kepada UMKM development atau pengembangan UMKM. Salah satu peran penting dalam mengembangkan usaha adalah yang pertama adalah packaging. Sudah dijelaskan jelas tadi oleh Bapak Firman, Ibu Atun, Bapak Sharon terkait dengan teknis, ya kan, mengemas, teknis mendesain dan isian dari produk tersebut. Mungkin saya akan menjelaskannya. Pertama adalah dari sisi undang-undang yang mengatur tentang
produk, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dalam berusaha ini tertuang di dalam undang-undang pemerintah. Yang tercatat adalah, yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan dan gizi pangan. Yang keempat, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita selalu mendengarnya BPOM Republik Indonesia nomor HK 00.05.55.6497 tentang pengawasan pemasukan bahan kemasan pangan. Lalu yang kelima adalah Peraturan Kepala BPOM RI nomor 12 tahun 2015 tentang pengawas obat dan makanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 329 garing Menteri Kesehatan garing 12 Romawi garing tentang produksi dan peredaran pangan. Juga peraturan-peraturan lainnya, karena bicara perda saja mungkin setiap wilayah dan setiap provinsi juga kokap ya tentunya banyak yang mengatur tentang UMKM. Makanya kalau yang saya lihat juga yang kita tahu semua bahwasanya setiap provinsi dan kota kabupaten pasti punya dinas yang mengatur kepada aturan di wilayahnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan sebetulnya tadi oleh Pak Firman, sangat jelas sekali tentang platform digital dan konvensional. Tapi boleh saya ulang lagi atau di-remind lagi bahwasanya saya sepakat platform digital di masa pandemi ini adalah jawaban yang terbaik. Ya, dan kelihatannya tren usaha ke depan juga itu berplatform digital. Nah, saya juga yang bergerak di bidang pendidikan, perguruan tinggi, itu juga akhirnya mau tidak mau melaksanakan platform digital ini. Jadi mau apapun itu, no paper, semuanya itu dari digital. Dari registrasi, dari perkuliahan, dari proses ujian, sampai sebetulnya proses wisuda. Cuman memang dari kita, karena memang belum ada wisudawan, tetapi mungkin kalau memang proses ini belum selesai dan dari pengawas kita adalah Ban PT dan Kemenrisdikti menyatakan bahwasanya tidak boleh diadakan wisuda tatap muka, terpaksa kita harus lakukan proses wisuda dengan digital. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa lihat ya di TV itu bagaimana mereka wisuda dengan caranya masing-masing, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, lalu manfaat utama dengan platform digital, selain selling di medsos, ya juga di marketplace, karena banyak sekali marketplace di Indonesia. Dan mungkin perlu Bapak Ibu ingat bahwasanya konsumen di Indonesia itu mungkin hitungannya adalah, saya baca itu 3 besar di dunia, Pak. Bisa bayangkan, ya kan, mau negara Amerika, mau negara China, ya, mau negara vendor-vendor terkait dengan apapun itu, sebetulnya dengan ada proses digital ini, konsumen Indonesia kalau saya lihat lebih bahasanya namanya, mereka senang beli atau konsumerismenya terlalu besar gitu, karena mungkin mereka ingin mencoba, bahkan baiknya juga pemerintah ya itu di pusat itu sudah membuka marketplace versi Kementerian Koperasi. Nah, ini juga bisa jadi masukan untuk Pak Beni Tunggul, bahwasanya Dinas Koperasi dan Industri di Kota Bekasi bisa juga membuka marketplace versi Pemkot Bekasi. Jadi, Pak Simon, mohon maaf ya, waktunya 1 menit lagi boleh ya? Oh gitu, sudah habis. Ya, oke, 1 menit lagi ya. Oke, jadi saya lanjut saja ya. Dilanjut saja Bu Christine, mohon maaf. Ya, lanjut 1 menit saja lagi ya. Oke, packaging produk mungkin saya boleh jelaskan adalah yang harus kita
pertimbangan untuk menampilkan kemasan produk untuk tampilan promosi bagi UMKM itu sebetulnya menghasilkan yang pertama kita lebih percaya diri untuk bisa menjual produk, ya kan? Karena memang selanjutnya adalah produk itu akan lebih menarik. Nomor 3 adalah tentunya nilai produk itu akan meningkat. Keempat, portability produk juga tentunya akan lebih masuk kepada mindsetnya para customer. Yang selanjutnya adalah easy to knowing the product. Jadi customer kalau memang sudah suka oleh produk itu ya tentunya dia akan ingat terus. Bu Christine lanjut Bu. Boleh lanjut sedikit lagi. Iya oke. Ini sedikit lagi. Lalu di sini mungkin saya ambil topik perguruan tinggi sebagai pusat ide dalam kemasan produk. Jadi kalau bicara kita di luar negeri misalkan yang saya coba amatin dan kita kaji dalam jurnal-jurnal, itu Apple dan Microsoft itu membuat ide-ide baru atau dia mencari ide baru itu betul-betul dari fresh graduate. Bahkan itu dari anak-anak yang umur 10 sampai 15 tahun. Dia coba kira-kira fresh ID-nya untuk mereka. Sampai begitu. Ya kan? Nah, lalu contoh perguruan tinggi dan mahasiswa, saya lihat contohnya lagi di kita di Indonesia. Contoh perguruan tinggi dan mahasiswa yang sukses menciptakan startup bisnis. Pertama adalah mungkin dua saja. Yang pertama William Tanuwijaya, dia adalah penciptanya Tokopedia. Beliau berasal dari Bina Nusantara University. Juga Ahmad Zaki dari lulusan alumnus ITB. Dia membuka Bukalapak. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua ya tentang mereka. Mereka membuat marketplace yang tentunya banyak produknya, mungkin ratusan ribu produk dan ratusan ribu ya customer. Nah, saya lihat lagi sebentar, sedikit lagi Kota Bekasi, tapi kita juga bisa dalam arti Bapak Ibu dengan senang hati saya di perguruan tinggi bisa menjadikan referensi untuk diskusi ide khususnya produk teknologi. Karena memang perguruan tinggi kami adalah perguruan tinggi teknologi, khususnya di bidang keteknikan. Nah, di situ ada kaitan dengan mesin, elektro, teknik industri, dan sistem informasi. Nah, yang menarik di pandemi era, karena memang mau tidak mau untuk menjaga jarak, social distancing, dan menjaga protokol kesehatan, Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal itu melakukan proses pola perkuliahan online dengan metode registrasi sampai perkuliahan dengan pola digitalisasi secara komprehensif. Jadi 100% digital. Kalau Bapak Ibu memang tertarik, silakan buka websitenya di kita. Di Google saja, di search Google, Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi. Lalu silakan Ibu Christine. Dilanjut lagi. Oke, Pak Simon. Oh, sudah selesai. Ya, udah selesai. Terima kasih Ya? Ibu Oke, Christine, Pak Beni. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Simon untuk sharingnya malam hari ini. Ini saya masuk di dalam pertanyaan saja untuk narasumber, mohon dijawab secara cepat dan langsung saja ke topik yang ditanyakan. Saya bacakan 3 pertanyaan pertama yang ditujukan ke Mas Firman. Mas Firman masih ada? Hadir ya? Ya Bu, ya. Ya, 3 pertanyaan dijawab secara cepat aja dari Pak Dali Daryanto, UMKM Cirebon. Jikalau saat kita terpilih sebagai pelaku ekspor, mohon dicatat dulu ya, saya bacakan 3 langsung. Pelaku ekspor, tetapi pihak luar ingin mengganti total kemasan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu 1. Yang kedua, usaha kecil branding seperti apakah yang paling optimal namun berbiaya murah? Ya, pertanyaan yang kedua, usaha kecil perorangan branding seperti apa yang paling optimal namun berbiaya murah? Yang ketiga, yang ditanyakan untuk Mas Firman nih, apa perbedaan marketplace dengan landing page? Apa perbedaan marketplace dan landing page? Mana yang lebih efektif untuk promosi? Bisa dijawab dulu, Mas Firman? Oke. Secara cepat aja ya, karena kita masih banyak sekali pertanyaan ini. Oke. Pertanyaannya, oke. Untuk ini dulu ya, mungkin pertanyaan usaha kecil perorangan, ya. Branding seperti apakah yang paling optimal namun berbiaya murah? Oke, nah ini tentunya untuk branding, untuk misalnya usaha kecil ya. Jadi sebenarnya sih
pada dasarnya sekarang sosial media itu sangat memudahkan dan sangat murah, berbiaya murah, dan sebenarnya Anda bisa menggunakan banyak platform ya, mulai dari Instagram ya, mulai dari Facebook ya, kemudian YouTube, Google Business dan lain-lain. Dan untuk dari segi konten sebenarnya ibu-ibu bisa atau bapak-bapak bisa melakukan secara sederhana di rumah dengan hanya memotret produknya ya, memotret produknya, kemudian mengambil dari berbagai angle ya, tentunya sih ya dari segi kualitas ya lumayan cukup bagus lah ya, gitu. Nah makanya setelah nanti itu mungkin bapak ibu nanti bisa menggunakan fitur yang tadi canva.com itu, jadi itu software bisa digunakan secara gratis ya, jadi tidak berbayar, dan itu sebenarnya sangat simpel penggunaannya, dan Anda hanya perlu memahami cara penggunanya aja seperti itu. Itu mungkin yang pertama ya. Nah kemudian selanjutnya perbedaan marketplace dengan landing page. Nah kalau untuk marketplace sendiri ini kan kita tahu bahwa ini adalah sebuah website ya, atau toko online ya, di mana mereka adalah sebuah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Nah jadi istilahnya situs marketplace ini sebagai perantara, dia berarti sebagai pihak ketiga dalam transaksi. Nah, kalau kalau landing page itu kan ada halaman khusus website ya, di dalam website khusus untuk mindset marketing. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah landing page ya, di situ nanti akan terdiri dari dari deskripsi produk, kemudian dari testimoni, kemudian harga, dan kemudian nanti akan diarahkan langsung ke link yang terhubung dengan WhatsApp atau customer service seperti itu. Nah, mana yang lebih efektif? Nah, menurut saya sih gini, artinya semuanya efektif. Kalau saya sendiri sih semuanya saya garap seperti itu. Untuk produk saya sendiri itu semua saya garap. Jadi kenapa? Di sana pasti ada segmentasi pasar gitu. Dan di semua platform pasti ada pasar di situ. Nah, semua kita jangkau. Mulai dari Facebook, Instagram, ya tentunya semua kita garap. Nah, kemudian marketplace ini kan kita tahu kan sekarang kan ketika kita mencari produk di Google pasti akan muncul di halaman pertama Google adalah marketplace seperti itu. Nah makanya mau tidak mau kita harus marketplace harus menjadi prioritas juga ya. Jadi harus kita pertimbangkan untuk bisa berjualan seperti itu. Nah kalau landing page itu sangat cocok mungkin untuk bisa digunakan ketika kita ingin beriklan di Facebook atau Instagram. Karena kenapa? Ketika kita beriklan nanti orang ngeklik masuk ke landing page dan mereka akan mendapatkan informasi detail produk di landing page tersebut, dan akan dihubungkan langsung ke WA atau nomor telepon seperti itu. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Oke, tadi pertanyaan yang kedua mungkin ditujukan ke Ibu Mbak Atun ya, Mbak Atun. Ini ada yang bertanya berapa persen cost packaging dari total cost produksi di awal beroperasi? Bagaimana dengan saat ini? Apakah persentase cost packaging saat ini sudah efektif dan efisien? Mbak Atun, ada yang bertanya? Silakan Mbak Atun. Ini pertanyaan langsung ke Mbak Atun. Ya. Baik. Itu untuk yang dalam bentuk standing pot atau yang bentuk dus ya? Yang dipertanyakan ya Bu? Ya, ditanyakan adalah total cost produksi dari awal beroperasi. Berapa persen cost packaging? Berarti dari awal, Mbak? Halo. Oh, dari awal. Ya. Jadi gini, dari untuk produksi sama ke packaging itu kira-kira kita ambil dari 20 dari itu ya 10-20% untuk dari produksi 10-20%. sampai iya. Berarti dari total cost semua 20%. Oke, berarti dari total cost semua 10-20% itu adalah packaging cost-nya. Iya, betul begitu Mbak Atun? Iya, Oke. baik. Ya, Oke, baik. begitu. Apakah pertanyaan yang ketiga, apakah percentage cost packaging saat ini sudah efektif? Artinya kalau bertanya efisien dan efektif berarti dengan cost yang saat ini apakah itu efisien? Belum efisien. Karena jumlah untuk pasar saya itu masih belum luas banget, masih sedikit. Oh, oke. Kalau pasarnya lebih
Oke. Oke, terima Karena kasih Mbak Atun. semakin Ya. baik. Jadi jawabannya belum efektif karena pasarnya masih skupnya masih kecil ya. Oke. Oke, Pak Henry itu sudah dijawab oleh Mbak Atun. Kemudian saya lanjut pertanyaan ini mungkin ditujukan ke Mas Aron ya. Mas Aron masih ada? Sampai ngomong. Ya, siap. Iya. Pertanyaannya adalah, perkenalkan saya Endang dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya memproduksi aneka manisan dalam sirup dalam kemasan primer, cup kecil-kecil dan kemasan sekunder dengan dus. Izin bertanya apakah berpengaruh warna dan kemasan yang kita pakai terhadap penjualan. Katanya kalau produk pink nggak bagus untuk makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya tanyakan lagi, mohon dicatat saja. Izin bertanya bagaimana cara meningkatkan brand equity. Yang ketiga adalah kemasan yang terbaik menurut narasumber, kemasan makanan yang kering tapi sedikit berminyak tuh harusnya pakai apa? Kemudian produksi sambal bagusnya pakai kemasan yang mana? Ini saya lanjut aja bertanya, mohon dicatat sehingga gampang menjawabnya karena banyak sekali pertanyaannya ya. Kalau sambal nih pakai apa nih kemasannya? Kemudian kalau sabun cair, pewangi lantai bisa berubah warna Pak, kurang menarik jika pakai botol sehingga tampak produk kayak gagal. Memakai apa ya? Jadi bertanya kemasan yang baik buat produk sabun cair. Mungkin dijawab dulu, Mas Sharon, untuk 5 pertanyaan ini. Ya. 5 ya? Waduh, banyak banget ya. Yes. Oke. Tapi rata-rata sama nih, ada yang buat sambal, ada yang buat berminyak, ya. Oke. Mungkin saya jawab untuk Ibu Supri Endang ya, Sulistiawati, terkait warna pink untuk kemasan minuman ya, manisan yang ditambah dengan sirup. Jadi sebenarnya kalau untuk pemilihan warna gitu, kita balik lagi. Yang pertama kita harus tahu konsepnya dulu. Konsep produk kita nih sesuai nggak warnanya dengan konsep. Yang kedua itu target market. Nah, target market kalau dari produk yang kita jual ini, kita harus tahu juga dari umur berapa sampai umur berapa. Kalau dari produk Ibu Supri ini, kira-kira saya bisa tebak ya umurnya dari 10 sampai 25 tahun. Gitu. Nah, kalau warna pink itu sebenarnya identiknya dengan romantic, girly, happy dengan couple ya. Jadi sebenarnya pemilihan warna untuk produk Bu Supri ini nggak masalah ya harusnya. Bahkan bisa menaikkan penjualan, tapi harus diperhatikan juga untuk pinknya ini kalau ngeblok gitu untuk produknya pink benar-benar pink semua, saya rasa kurang menarik ya. Jadi harus ada gradasi mungkin. Gitu, dan perlu Ibu Supri juga perhatiin sekarang itu pink itu trending ya, karena di kalangan anak-anak muda ini Blackpink ini lagi booming banget, jadi sampai mereka keluarin statement itu pink is the new black gitu, new black. Jadi warna hitam yang baru itu pink. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah ya dengan warna pink untuk kemasan produk manisan dengan sirup gitu. Justru kalau kita desainnya dengan tepat itu, saya rasa orang-orang sekarang lebih suka warna-warna yang elegan ya, yang soft dibanding warna-warna yang terang-terang. Mungkin itu aja. Kemudian untuk kemasan botol apa tadi? Sabun ya Bu ya? Sabun cair, bawang goreng. Ini ada banyak nih yang nanya. Sabun cair, bawang goreng. Ya, mungkin global aja untuk sabun cair. Tetap ya kita pakai standing pot. Sekarang itu ada standing pot yang untuk cairan gitu. Nah, itu udah ada standarnya di situ semua. Bapak bisa cek di toko-toko online gitu, itu ada standarnya. Untuk bawang goreng, sambal, saya rasa lebih cocok pakai toples ya. Bisa toples kaca. Untuk yang sambal atau untuk bawang goreng bisa pakai toples yang plastik. Balik lagi semua itu nanti kita lihat kita target marketnya kemana gitu Bu. Gitu teman-teman juga harus paham target marketnya ini kemana. Kalau kita main di misalkan kita main di pasar gitu, di warung-warung kecil ya kita harus pakai kemasan yang nggak terlalu besar ya, karena mereka kan Pajang itu
produknya itu banyak gitu. Itu saya sudah survei, termasuk tadi ada yang nanya juga bagus renteng, saset, box atau pouch. Nah itu sama aja gitu. Kalau kita targetnya pasar, itu udah pasti untuk kemasan yang besar itu mereka nggak akan terima gitu. Untuk pasar untuk si penjual juga ya, apa namanya, reseller ya, kalau yang saya tahu. Tapi kalau misalkan kita bermain dengan market gitu, modern market, nah itu lebih cocoknya dengan box atau dengan pouch. Pouch sendiri itu simpelnya biasanya orang pakai itu untuk ini Bu, apa namanya, bazar-bazar ya, bazar-bazar di kantor atau di pasar atau di sekolah, biasanya itu orang lebih cenderungnya pakai pouch. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Ada mungkin lagi, Bu? sebelum ke Mas Firman, sebelum ke Mas Syarul mungkin ditambahkan lagi, ini ada yang tanya juga sehubungan dengan font ya. Ya, font. Dia ini produk jadul, makanan basah, makanan kering, dan produk jadi. Jadi saran yang tepat untuk kemasan jadul, bahan dasar apa yang bisa dijual untuk pangsa pasar retail dan ekspor, font, warna kemasan, dan spesifikasinya. Ini kalau makanan jadul, pertanyaannya apa fontnya ya. Kemudian produk batik, sebaiknya kemasannya bagaimana. Kemudian untuk produk makanan yang berbahan coklat, sebaiknya apa? Kombinasi warna dan font. Nah ini saya tujukan ke Mas Sharon aja deh. Kemudian kriteria kemasan yang paling tepat untuk menarik untuk produk makanan. Ini nggak disebutin nih Mbak Dia makanannya apa, karena menurut saya banyak kalau sambal nanti beda dengan makanan jualan donat ya. Kemudian masukan untuk kemasan kerupuk kerang hijau. Membutuhkan kemasan yang lebih besar, berharap punya kemasan yang bagus namun harga terjangkau. Oke. Saya mulai dari ya, kira-kira itu bisa dijelaskan Mas Firman secara cepat? Ya. Saya sorry, Mas Sharon. Mas Sharon. Oke. Kalau bicara font ya Bu ya, kita tuh sebenarnya untuk produk itu sama yang tadi Bu bilang, kayak Cadbury misalkan gitu ya. Itu untuk produk coklat biasanya fontnya tuh sama tuh. Jadi untuk coklat biasanya silver pin apa gitu ya. Itu fontnya biasanya jenisnya sama. Atau misalkan yang paling gampang hotel lah. Kita itu sama lah yang saya anggap ya. Jadi font hotel itu pasti sama. Misalnya Calibri, ya mereka tuh rata-rata hotel pakai Calibri gitu, atau Times New Roman. Nah, untuk produk-produk tertentu gitu, teman-teman ikutin aja. Jadi orang tuh udah tahu, oh kalau coklat nih fontnya ini. Jadi kalau dia lihat kemasan fontnya ini, misalnya fontnya Calibri, itu pasti coklat gitu Bu ya. Itu saya udah survei juga. Makanya teman-teman juga harus ini juga ya, harus jeli juga. Kayak tadi Bu bilang Rinso. Nah, Rinso mau pesaingnya tuh sama tuh Bu fontnya. Fontnya dan kadang-kadang warnanya juga mirip-mirip. Misalnya dia lebih muda gitu atau agak mirip warnanya, misalnya dia jadi agak biru gitu. Nah, itu supaya orang sudah tahu, oh ini pesaingnya, oh ini produknya untuk sabun gitu. Terus untuk yang kerang hijau Bu ya, kerang hijau untuk kemasan. Kalau kemasan menurut saya sih yang paling simpel itu yang tadi saya bilang. Kalau bisa kita buat yang pertama itu kemasan itu yang ideal, yang besar juga belum tentu menarik gitu, atau yang kecil juga belum tentu menarik. Jadi kemasan yang ideal tuh gimana sih? Kalau menurut saya kemasan ideal itu yang ergonomis ya, yang orang gampang ketika dia lihat, dia bisa langsung pegang, dia ambil, dia lihat gitu pakai tangannya. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk eksperimen. Oh, kalau misalkan pakai kemasan yang kecil nggak menarik, belum tentu juga. Gitu, nggak semua orang tuh senang porsi yang besar gitu. Nggak juga kalau menurut saya gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang ketika mereka lihat kemasan kecil unik itu bahkan lebih mahal harganya, itu dia pilih yang kecil dibanding yang besar gitu. Mungkin itu aja. Ibu ada yang lain? Oke, saya sambil membaca yang lain, saya lanjut ke Mas Firman nih pertanyaan mungkin ya. Mas Firman ada yang bertanya nih, mana yang lebih penting, desain kemasan yang mewah atau yang sederhana, mengingat produknya pasar target yang dibidik oleh ini Bapak atau Ibu ya, Mbak Rindang atau Pak Rindang ya, dibidik menengah ke bawah. Dia harus memakai kemasan yang mewah kah atau desain yang sederhana? Itu dari Pak Rindang. Kemudian untuk Mas Firman juga nih ada pertanyaan,
produk saya mayoritas produk, ini sudah tadi, sorry. Sebentar. Dari Esa Wira. Bapak Ibu, permateri mohon izin bertanya terkait kemasan produk, khususnya buat UMKM, sedikit banyak betul-betul telah mempengaruhi hasil penjualan. Namun ketika pasar yang sejenis sudah banyak dan memiliki kemasan yang hampir mirip dengan produk kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah strategi ganti kemasan menjadi solusi atau pemasaran yang perlu kita gencarkan? Nah, Mas Firman mungkin bisa dijawab yang dua itu dulu, silakan. Halo, Mas Firman. Mas Firman masih ada kah? Halo. Mas Firman bisa di-unmute sendiri. Host tolong, iya. Halo. Ya, silakan Mas Firman. Tadi pertanyaan pertama, maaf tadi yang soal ini ya. Kemasan yang, karena dia menjual sektornya menengah ke bawah. Jadi pertanyaan Kak, kemasannya harus seperti apa? Elegan kah atau seperti apa? Oke. Jadi tentu yang paling pertama dilihat adalah target pasarnya dulu. Jadi kalau misalnya target pasarnya sudah jelas, baru kemudian kita bisa menentukan strategi kemasannya seperti apa. Nah, misalnya kalau untuk anak-anak mungkin seperti apa, kemudian anak muda. Nah, kalau anak muda biasanya itu kan identik dengan eye-catching ya. Jadi kan yang lebih menarik lah, yang generasi milenial itu sekarang kan suka dengan warna-warni. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan juga. Nah, kalau misalnya untuk menengah ke bawah ya tentu menurut saya sih gini, artinya kemasan itu penting untuk tetap di-upgrade yang lebih bagus, yang lebih menarik. Ya walaupun sebenarnya pasarnya itu adalah menengah ke bawah, karena itu menentukan. Jadi ketika orang misalnya ngelihat, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tadi pertanyaan tadi yang apa tuh Bu? Maaf. Yang kedua adalah ini dia ini dari Esa Wira ya. Pertanyaannya adalah dia sudah membuat produk, dia salah satu UMKM, tapi pada saat masuk ke pasar ada produk yang sejenis yang sama, hampir mirip dengan produk dia. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ganti produknya, ganti kemasannya, atau pemasaran yang perlu digencarkan? Oke, berarti ada dua ya. Nah, tentu yang pertama, jadi kemasannya itu harus unik, kelihatan unik ya. Kalau di pasar itu memang harus gitu. Kalau misalnya sekarang kan kemasan hampir semua sama. Jadi kita harus mencari sisi-sisi mana yang kemudian bisa membedakan produk kita dengan produk orang lain. Nah, yang kedua juga yang paling penting adalah menurut saya sekarang ini bukan lagi saatnya memilih satu platform untuk memasarkan digital. Kalau saya tipikalnya sistemnya adalah brutal. Jadi kita kalau bisa semua platform kita sasar, ya semua kita genjot pemasarannya, mulai dari Facebook, Instagram, kemudian website, marketplace, YouTube, seperti itu. Nah, untuk Facebook sendiri kan itu kan ada banyak tuh grup-grupnya juga, dan kita bisa menggunakan juga FB Ads, misalnya Instagram Ads, seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau YouTube kita bisa membuat video, dan Anda bisa mungkin mengambil video dari produknya, kemudian membuat testimoni dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian ditampilkan itu kualitasnya dan kemudian keunggulan produknya itu apa gitu. Nah, contoh misalnya saya kemarin juga sempat menjual juga, mempromosikan juga program kehamilan ya. Nah, program kehamilan ini kan mungkin ya sedikit banyak juga ya sedikit juga mungkin belum banyak yang orang yang memasarkan ya. Apalagi mungkin ya hasilnya mungkin lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan semua channel gitu, dan mulai dari Facebook, Instagram, kemudian dari website terutama. Nah, itu akhirnya itu konsumen bisa datang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi itu paling penting menurut saya. Jadi investasi di sini adalah kalau saya pemasaran ya, Mas. Iya, kalau ingin memasarkan produk, kalau misalnya Anda ingin misalnya tidak perlu repot, tapi perlu hanya capek di awal, investasi di awal. Pertama adalah Anda bisa menggunakan marketplace. Seperti itu. Kedua, Anda punya website, dan Anda kalau website ini enaknya itu kita bisa membuat artikel, ya artikel. Kalau Anda misalnya nggak bisa menulis, Anda bisa membayar jasa penulis ya 15.000 per artikel sudah bisa. Dan kemudian dioptimasi SEO-nya ya, dari segi search engine optimize-nya, bagaimana bisa muncul di halaman pertama Google. Nah, ketika orang misalnya mencari misalnya informasi di Google, itu bisa muncul di halaman pertama. Nah, itu investasinya di awal, jadi kita nggak perlu capek-capek untuk setiap hari ngepost. Jadi ketika misalnya sudah terindeks di Google, itu akan muncul
dan akan muncul sampai kapanpun akan muncul dan orang akan datang dengan sendirinya seperti itu. Nah itu mungkin sama Oke. dengan YouTube juga bisa sangat efektif juga untuk bisa kita gunakan. Jadi YouTube ini kita bisa produksi video ya sebanyak-banyaknya, kemudian dengan menggunakan kata kunci, misalnya jual jual misalnya program kehamilan. Nah, ketika orang bisa mencari informasi di YouTube, itu akan muncul seperti itu. Oke, baik Mas Firman sudah ditangkap maksudnya. Jadi begitu untuk Esa Wira, untuk lebih detail lagi boleh langsung menghubungi Mas Firman ya. Akan diberikan jalan keluar. Catatannya tadi brutal saja lakukan pemasaran, jangan diganti packagingnya ya. Lakukan pemasaran yang maksimal, yang masif. Ya, kita coba membantu kalau memang teman-teman butuh pemasaran ya kita bisa kerjasama. Oke. Saya lanjut ke Mas Sharon. Ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak nih ke Mas Sharon ya. Laris hari ini ya Mas Sharon ya. Oke. Ini ada pertanyaan kalau dia menjual cake yang memakai fla, kira-kira packagingnya harus seperti apa nih? Kalau disiram flanya nggak langsung hancur dosnya. Oke. Kemudian kalau frozen food seperti apa fontnya? Ya, produksi untuk sambal juga bagaimana font yang cocok untuk sambal? Jadi itu sudah 3 pertanyaan mungkin dijawab dan nanti terakhir sebentar saya baca lagi. Kemasan yang bagus baiknya pakai apa? Soalnya selama ini saya pakai plastik tebal ukuran 08, produknya mudah hancur. Produksi semprong susu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, wah banyak nih, makaroni panggang pakai apa ya? Kemudian ada snack baby crab, pakai apa juga kemasannya? Ya, kira-kira seperti itu, Mas Sharon. Bisa dijawab ya? Ya, saya mulai untuk dari kue ya, fla. Jadi kue dengan kombinasi fla ya. Nah, untuk kue biasanya kita pakai box ya, gift box gitu. Atau yang sekarang tuh lagi trennya dia ada transparannya, jadi kelihatan dalamnya. Nah, flanya sendiri biasanya itu dipisah. Kita pakai ziplock gitu. Biasanya kita pakai ziplock atau plastik biasa yang di seal. Gitu. Untuk frozen food tadi fontnya harus sama atau beda ya. Jadi sebenarnya gini, yang saya maksud gini, kalau sudah ada frozen food misalnya di pasarannya sudah laris, kita nih mau jadi kompetitornya. Nah kita usahain itu fontnya jangan terlalu jauh beda karena orang kadang-kadang kayak saya juga ngalamin gitu. Oh saya pikir sama nih fontnya, mereknya ini, itu nggak sengaja saya ambil gitu. Nggak sengaja saya ambil, padahal saya pengen belinya yang sudah terkenal misalkan gitu ya. Itu pengaruh, makanya dari situ itu kesempatan buat produk kita dikenal orang banyak. Itu fungsi kenapa perlu kita menyamakan font. Minimal kalau kita nggak bisa merubah font, kita ganti warnanya aja. Gitu. Warna yang membedakan itu warna. Anggaplah tadi yang kalau saya baca yang frozen food ini produknya banyak. Jadi fontnya harus sama nggak apa-apa sama. Tapi warnanya yang dibedakan, warna keju misalkan kuning, warna apa sih frozen food tuh, kepiting misalkan dia agak-agak orange misalkan begitu ya. Mungkin itu aja Bu. Terus untuk sambal fontnya, nah itu tadi juga saya udah jelasin. Teman-teman bisa browsing atau teman bisa googling ya contoh produk sambal di Google. Nah nanti itu banyak. Nah itu biasanya mereka fontnya mirip-mirip tuh. Nah, tinggal selera teman-teman aja mau pakai yang mana. Dan biasanya sambal pasti warnanya merah gitu, benar Bu ya? Ya, betul. Untuk font ya. Ya nggak jauh-jauh dengan merah dan kuning gitu. Itu udah standar semua. Gitu. Makanya kita harus sama. Nanti bingung, kok sambal warnanya hijau misalnya atau ada lah sambal hijau. Kalau biru ada nggak sambal biru Bu? Nggak ada kan gitu. Nah itu teman-teman harus sesuai yang tadi sesuai dengan konsep gitu tadi saya bilang gitu kan. Nah untuk makaroni panggang juga sama, makaroni panggang biasanya pakai box ya, pakai box. Nah itu yang untuk sekarang yang bagus itu yang tadi saya bilang jadi ada atasnya transparan jadi ada window-nya lah kayak gitu. Itu model-model sekarang banyak kayak gitu. Ada satu lagi apa Bu? Tadi saya lupa, saya nggak catat tadi. Frozen food tadi baby crab, keripik rajungan. Keripik rajungan yang keripik kalau keripik sih sudah pasti biasanya bisa pakai aluminium foil atau metalize ya.
Ya. Ini saya bawa contohnya sih sebenarnya. Ini mengkilat, lebih mengkilat. Ini ya. Ini lebih mengkilat itu metalize, yang ini aluminium foil ya. Jadi teman-teman tinggal tambahin stiker aja biasanya kalau misalkan untuk produksi yang sedikit. Tapi kalau sudah besar kayak tadi Ibu siapa namanya? Ibu Warsiatun ya. Nah, itu sudah mulai full print ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mulai nggak apa-apa, kita beli kemasan yang satuan aja, kita print stikernya satuan, kita tempelin sendiri, gitu. Itu memang pertama-tama itu capek ya, cost-nya juga besar gitu. Tapi saya percaya kalau misalkan produk Anda gitu, kalau produk teman-teman berkualitas, pasti itu akan dia akan promosi sendiri lah. Itu aja Bu. Oke. Oke, tambahan mungkin sebelum ke Pak Saiman ya, ada pertanyaan buat Pak Saiman. Pak Saiman mungkin bisa dijawab secara cepat karena waktunya mendesak. Bagaimana peraturan pemerintah tentang label untuk pangan dalam hal warna, bentuk, dan bahan kemasan? Ini untuk Pak Saiman ya. Sambil Mas Sharon, ini ada pertanyaan juga buat Mas Sharon. Tadi tambahan nih yang nanya bawang goreng bagusnya di produk di kemasan seperti apa? Serta sebentar saya baca ya, karena selama ini dia pakai plastik melempem, Mas Firman, Mas Sharon, pakai plastik melempem, jadi bahan yang bagus apa buat bawang goreng. Kemudian ada pertanyaan juga untuk kopi, karena banyak sekali yang jualan kopi ini. Jadi kira-kira yang bagus pakai apa ya untuk jualan kopi? Mungkin sebelum ke Mas Sharon, kita ke Pak Saiman dulu ya, masalah aturan pemerintah. Silakan Pak Saiman. Saya nanyanya ke praktisi nih yang dosen. Halo, Pak Saiman masih bergabungkah dengan kita? Halo Pak Saiman. Atau sebelum Pak Saiman mungkin Mas Haron dijawab dulu yang tadi untuk kopi. Pak Saiman udah? Oke. Pak Saiman tadi ada pertanyaan, sudah dengar pertanyaannya Pak? Aturan pemerintah tentang label. Halo. Aturan pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang label dan pangan. Pak Saiman, suaranya putus-putus, tolong diulang lagi mungkin. Suaranya putus-putus tadi. Suaranya nggak jelas. Halo. Ya, sekarang halo. Belum, masih putus-putus. Masih putus-putus. Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Oke. Halo. Mungkin sambil Pak Sama memperbaiki. Masih putus-putus. Kurang jelas, Halo. Pak, kurang jelas. Oke, mungkin sambil Pak Saiman di mute dulu, NASA. Ke Mas Sharon dulu menjawab yang dua tadi untuk kopi dan tadi ada pertanyaan ya untuk kopi kira-kira bagaimana dan bawang goreng supaya nggak melempem. Silakan Mas Sharon. Ya, untuk bawang goreng kenapa jadi melempem? Yang pertama, kalau dia plastik, dia pasti kena sinar matahari, itu yang bikin melempem. Yang kedua, mungkin ada kebocoran. Ngesilnya nggak rapi atau ziplocknya nggak rapet gitu. Kalau saya saranin sih, bawang goreng itu pakai toples plastik, dan atasnya itu sebelum ditutup, kita harus punya sealer yang bentuknya lingkaran, itu disil lagi pakai aluminium foil. Itu saya jamin pasti nggak akan melempem ya. Tapi perlu diperhatiin juga bawang goreng yang masih banyak minyak itu lebih cenderung cepat tengik dan cepat tadi itu melempem. Jadi untuk teman yang punya usaha bawang goreng, kita jadi harus punya tuh namanya spinner ya atau dryer yang saya tahu tuh. Jadi benar-benar begitu selesai digoreng diangkat, ditirisin minyaknya itu pakai alat spinner. Jadi pengering minyak. Nah, baru dimasukkan ke toples. Toplesnya sebelum ditutup dengan tutup toples itu ada disil lagi. Nah, itu biasanya silnya lingkaran. Itu memang harganya sih agak mahal ya. Nah, coba teman-teman buka di YouTube atau dicari di Google cara ngesil yang praktis yang lebih murah gitu.
karena sealer bulat itu mahal yang saya tahu. Itu aja Bu. Terus untuk Kalau kopi, jahe instannya sama juga Pak? ya Jahe instan serbuk. kalau jahe instan biasanya pakai yang kalau nggak aluminium foil pakai metalize. Gitu. Kalau yang plastik gimana? Kalau plastik ya Yang tadi saya bilang. transparan? Iya, nanti dia ngegumpal ya biasanya kalau serbuk itu kalau plastik kena serbuk kena cahaya itu biasanya nanti dia meleleh. Kalau dia ada kadar gulanya itu nanti meleleh gitu, ngegumpal jadinya. Jadi untuk kadar airnya harus diperkecil itu Pak? Iya betul, harus benar-benar dikecilin ya kadar airnya. Oh iya. Kalau dianginin gimana Pak itu Pak? Apa tuh? Setelah dikeringkan kan kalau kadar airnya masih ada, terus dianginin di kayak angin. Apakah berpengaruh? Pakai angin ya. Ya mendinginkannya. Setelah dikeringkan kan pakai panas, jadi harus didinginkan lagi kayak angin gimana? Sebenarnya sih yang bagus dikasih nggak harus dikasih angin ya. Dibiarin aja dulu dengan temperatur ruangan gitu. Kalau dikasih angin, saya sih belum pernah coba. Tapi kalau biasanya itu saya cuma taruh di suhu udara ruangan aja gitu. Nggak saya kipasin, nggak saya kasih angin gitu. Oke, Mas Sharon, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya sampai detail itu nanti langsung ke Narsum ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Mas Sharon, mohon dijawab yang masalah kopi tadi. Ya? Okay. Ya, kopi. Secara cepat aja ya, karena kita sudah di penghujung waktu. Secara cepat. Oke. Ya. Kopi memang zaman dulu itu dibungkus pakai kertas ya. Tapi balik lagi, kalau kita pakai kertas itu biasanya aromanya itu akan hilang. Tetap saya saranin pakai aluminium foil atau pakai metalize. Itu yang lebih tahan lama. Mungkin itu aja Bu ya, yang cepatnya. Oke. Ada satu yang raise hand, saya kasih kesempatan secara cepat untuk Mbak Leni ya, yang tadi angkat tangan. Coba ada yang mau bertanya langsung, silakan. Sebelum saya ini. Ya, makasih Bu. Ya, secara cepat Mbak Leni Wardani ya, silakan. Ya, saya mau bertanya ke Pak Firman ya. Kalau tentang web itu gimana caranya ya supaya produk kita dikenal, bikin web gitu. Itu aja, Mbak. Oke. Silakan Pak Firman, Mas Firman dijawab secara cepat mungkin. Kalau mau bikin web gimana? Yang paling gampang sih Mbak hubungin website Pak Firman langsung. Website ya. Biar langsung dibantu oleh Mas langsung membuatkan website-nya. Begitu ya Mas Firman ya. Pertama gini Bu, kalau mau buat website, jadi tentu harus menggunakan jasa ini ya, jasa pembuat website. Karena itu untuk membuat website itu agak ribet, jadi itu agak susah. Jadi makanya biasanya sih untuk pembuatannya paling ya kalau di kita tuh biasanya cukup murah, 1.500.000 ya, itu standar untuk WordPress. Dan itu nanti sudah sudah jadi semua, udah beres. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan websitenya Bu. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian website tersebut itu bisa muncul di halaman pertama Google. Nah itu yang penting. Nah kalau saya sih sarannya gini, kalau Ibu misalnya budgetnya terbatas, ya pertama bisa menggunakan blog yang gratisan. Itu kan produknya Google. Dan itu biasanya kalau Google itu pasti kan lebih memprioritaskan produknya dia. YouTube itu kan produk Google juga, blog juga produknya Google. Nah, ketika Anda bisa membuat itu, bisa diprioritaskan sama pihak Google itu. Nah, itu yang sederhana yang bisa dilakukan. Nah, untuk website, paling penting adalah ketika misalnya sudah buat website, Anda harus update terus konten artikelnya ya secara konsisten. Nah, kalau saya sendiri ya memang dari beberapa yang promosi yang saya lakukan itu ada memang satu orang yang bertugas untuk menulis artikel. Jadi setiap hari continue. Jadi mereka menulis artikel tentang untuk produk yang akan dipromosikan seperti itu. Dan itu minimal 3 artikel per hari. Dan sekarang juga sudah banyak bisa membeli artikel juga yang harganya cukup murah ya, 12.000 juga sudah 500 kata ya. Seperti itu sudah ada dengan kata kuncinya juga. Nah, itu ketika kita punya website itu keuntungannya banyak sekali. Jadi ibaratnya misalnya itu kita punya toko yang buka selama 24 jam. Jadi ketika misalnya sudah muncul di yang pertama Google, itu seterusnya akan muncul seperti itu. Jadi enaknya di situ ketika kita punya website,
dan itu akan menjadi marketing kita selama 24 jam. Jadi seperti itu. Jadi yang saya rasakan sendiri seperti itu. Jadi orderan itu akan datang secara terus-menerus ya tanpa kita bekerja lagi seperti itu. Dan kita cukup melayani lewat WA. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Mas Firman. Pertanyaan nanti ada satu pertanyaan terakhir tapi dijawab dulu oleh Pak Simon yang tadi tentang aturan pemerintah ya masalah label untuk pangan dalam hal warna dan lain-lain. Sambil saya ingatkan teman-teman untuk tema minggu depan itu, teman-teman boleh mencatat, tema webinar kita minggu depan itu adalah aplikasi penunjang produk kuliner UMKM. Ya, aplikasi penunjang produk kuliner UMKM. Silakan Pak Simon dijawab yang tentang aturan pemerintah. Silakan Pak Simon. Sudah bisakah koneksinya sudah baik? Jadi aturan pemerintah 1992. Pak Simon, suaranya masih putus-putus. Pak Simon, kita nggak bisa dengar. Halo, Pak Simon. Pak Simon, suaranya nggak kelihatan. Suaranya nggak kedengeran, sorry. Suaranya nggak kedengeran, putus-putus. Mungkin Pak Simon bisa mencet saja untuk menjawab pertanyaan ini, karena kita nggak bisa dengar suaranya, Pak. Suaranya putus-putus. Bisa dibalas dengan chat saja. Di chat saja ya. Ya, di chat saja. Suaranya nggak kedengeran. Oke. Host, tolong di-mute saja Pak Simon, suaranya tidak kedengeran. Oke, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Mas Sharon nih. Pertanyaannya, Mas Sharon, pertanyaannya nih, kalau dia jualan gula aren semut, kira-kira ukuran kemasan yang lebih tepat berapa miligram ya? Dan terakhir lagi, ada dua ini, satu lagi ya, menutup keripik tempe jahe instan dan keripik ubi jalar. Kalau pakai warna orange warna apa Pak? Sebentar ya. Kombinasi warna label yang cocok untuk keripik tempe jahe instan dan keripik ubi jalar. Nah tuh, apa tuh Mas Sharon? Silakan dijawab dua pertanyaan terakhir. Ya. Ini pertanyaan terakhir buat kita semuanya malam hari ini. Silakan Mas Sharon. Oke, untuk gula aren ya atau gula semut, kita tahu ya kalau gula aren sama gula semut itu yang banyak pakai itu pasti produsen kopi ya, gitu atau kue biasanya gitu. Dan itu mereka itu pasti belinya nggak mungkin dalam kemasan yang kecil-kecil gitu. Jadi saya saranin standarnya itu ya seperempat kilo, 250 gram, 500 gram sama 1 kilo. Mungkin lebih besar lebih baik ya, karena biasanya mereka itu nggak lagi ngeliat kemasan volumenya gitu. Kalau untuk gula aren, itu aja sih Bu ya. Kalau untuk keripik tempe, keripik ubi jalar dan jahe instan, tadi saya udah sedikit jelasin juga. Jadi produk itu masing-masing ada kategorinya gitu. Misalkan makanan gitu, keripik, snack, jahe instan. Oke, jahe instan ini biasanya herbal. Herbal itu nggak jauh-jauh dari warna hijau gitu Bu ya. Atau misalkan jahe merah kayak Ibu ini tadi itu pakai warna merah. Nah kita tinggal sesuaiin aja. Cenderungnya biasanya kalau keripik itu nggak jauh dari warna kuning gitu Bu ya. Kuning, biru. Kalau yang tadi jahe instan ya herbal itu pasti hijau, kuning, biru. Biasanya gitu sih kalau saya perhatiin. Itu aja Ibu. Oke, demikian teman-teman. Mungkin tambahan satu pertanyaan menutup terakhir dari saya, Mas Firman, Mas Sharon. Perlu nggak sih zaman sekarang kita memperhatikan packaging dengan eco-friendly? Oh perlu. Ya, perlu ini banget. dari saya. Mungkin teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya karena sekarang orang-orang di seluruh dunia sudah mulai memperhatikan apa yang namanya eco-friendly. Jadi ini pertanyaan terakhir dari model Mas Sharon nih. Eco-friendly ya. Eco-friendly sebenarnya juga ini sudah diterapin yang tadi bilang di dunia. Makanya teman-teman UKM juga harus mulai ngelirik ke sana gitu ya. Eco-friendly ini apa sih kan gitu. Nah itu perlu kita pelajarin lebih ini lagi supaya kalau menurut saya ya eco-friendly itu yang pasti ya ramah lingkungan gitu kan. Yang kedua biasanya dia lebih simpel kan gitu, nggak terlalu banyak yang
atribut-atribut apa segala macam gitu yang pasti bisa daur ulang kan gitu, recycle. Nah, teman-teman juga sudah bisa lihat contoh-contoh produk-produk di YouTube, di Google gitu yang eco-friendly itu tadi. Saya juga berharap lagi saya sudah ngecek juga di marketplace itu belum banyak ya kemasan-kemasan yang sudah kayak sekarang ini, kayak tadi saya bilang zipper lock gitu, atau aluminium foil yang eco-friendly itu belum banyak gitu. Jadi kita harus sebenarnya kita harus kejar ke sana gitu Bu ya, kalau menurut saya gitu. Nah itu aja. Oke, terima kasih Mas Firman, dan terima kasih Ibu Atun, Mbak Atun, Mas Firman, Mas Sharon, dan Pak Saiman untuk hari ini sharingnya buat kita semua UMKM. Bu Christine, saya tambahkan, Bu Christine. Ya, Saya tambahkan silakan. buat teman-teman yang punya produk kuliner, maka minggu depan kita khusus membahas aplikasi yang menunjang produk kuliner UMKM. Jadi bisa nanti minggu depan dicatat lagi waktu dan harinya, hari Minggu tetap, waktunya juga tetap. Itu mengenai aplikasi penunjang produk-produk kuliner UMKM. Dan selanjutnya yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bagi narasumber, kalau berkenan bisa memberikan nomor telepon di chatting, karena pertanyaan-pertanyaan ini masih cukup banyak, jadi kemungkinan nggak bisa kita bahas sampai tuntas, karena selalu kita sebelum jam 9 malam kita pasti akan close acaranya, supaya perhatian daripada teman-teman tidak buyar terhadap topik yang kita sampaikan. Jadi silahkan yang mau berkomunikasi dengan narasumber bisa nanti mencatat nomor telepon yang ada di chatting. Saya kembalikan lagi ke Bu Christine. Bu Christine, sorry, belum tutup. Ya. Saya coba menjawab tadi dari pernyataan ataupun presentasi dari Pak Jaiman bahwa Kota Bekasi sebenarnya sudah memiliki namanya startup ataupun marketplace untuk UMKM, namanya bekasmart.id. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempromosikan produk-produknya di marketplace yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bekasi, silakan membuka bekasmart.id, karena ini kami pergunakan untuk jendela kepada produk-produk dari UMKM di Kota Bekasi ataupun di seluruh Indonesia yang ingin bergabung dalam marketplace ini. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk semua narasumber yang luar biasa malam hari ini. Kita berharap semua UMKM Indonesia hebat, sukses ke depannya walaupun dengan pandemi ini. Kata Pak Presiden kita Jokowi bahwa UMKM adalah tiang perekonomian bangsa kita di saat pandemi. Terima kasih semuanya, selamat malam. Jangan lupa minggu depan kita punya khusus untuk kuliner, ada aplikasi yang luar biasa. Terima kasih, selamat semuanya. Terima kasih Pak Jaiman, terima kasih Bu Atun, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak.